semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube Risnadi DWD. Pada video kali ini saya berbagi resep mie goreng terenak, baru matang langsung ludes tak tersisa saking enaknya. Warnanya sangat menggoda selera, aromanya harum, rasanya pedas, manis, gurih, sedap banget. Dan resep kali ini berbeda dari resep mie goreng yang sebelumnya ya. Teman-teman penasaran bagaimana cara saya memasaknya? Tonton videonya sampai selesai ya. Yang pertama kita siapkan kulit pangsitnya ya teman-teman. Ini kulit pangsit nanti buat toppingnya. Ini saya pakai secukupnya aja ya. Sekarang kulit pangsitnya akan saya potong-potong terlebih dahulu. Ini saya potong panjang seperti ini. Kemudian potong kotak kecil-kecil seperti ini teman-teman. Oke, kalau sudah kita akan lanjut goreng. Ini sudah saya siapkan penggorengan dan sudah saya panaskan minyaknya. Kita masukkan kulit pangsitnya dan kita goreng sampai kulit pangsitnya matang ya. Kita aduk-aduk sebentar seperti ini karena kulit pangsit itu cepat matang. Kalau sudah matang kita bisa angkat dan kita tiriskan. Kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita siapkan untuk bahan-bahannya. Ada udang, saya menggunakan udang segar. Untuk jumlah udang ini secukupnya aja teman-teman. Ini sudah saya bersihkan, bagian kepalanya dibuang dan sudah dicuci bersih. Lanjut kita sisihkan. Kemudian ada telur, ini saya pakai 2 butir ya. Ini nanti telurnya kita orak-arik terlebih dahulu. Untuk jumlah telur bisa disesuaikan selera. Kemudian ada bakso sapi, ini saya pakai 6 butir. Baksonya saya iris agak tipis-tipis aja seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman di rumah tidak ada bakso, ini boleh di skip ya, atau bisa diganti dengan sosis ya, disesuaikan selera masing-masing. Kalau sudah kita sisihkan dulu, kemudian siapkan untuk sayurannya. Saya pakai kubis atau kol, ini saya iris agak kecil aja seperti ini. Untuk jumlahnya ini saya pakai tidak terlalu banyak ya, atau bisa juga disesuaikan selera. Kemudian saya juga menggunakan sawi hijau, ini saya pakai 1 genggam. Untuk sawinya ini akan saya potong-potong seperti ini. Ini sudah saya cuci bersih ya. Kalau teman-teman di rumah nggak ada sawi, boleh diganti dengan pokcoy atau nggak pakai juga nggak apa-apa. Kemudian saya juga pakai 2 batang daun bawang, ini saya iris kecil-kecil aja seperti ini. Saya juga pakai seledri, ini saya pakai 6 batang diiris kecil-kecil juga. Kalau teman-teman nggak suka seledri boleh di skip ya. Sisihkan. Sekarang siapkan air, ini sudah mendidih. Saya akan merebus mie nya terlebih dahulu. Untuk mie saya pakai mie telur, jenisnya seperti ini ya. Saya pakai yang lurus. Untuk merek bebas ya teman-teman, boleh pakai merek apa aja. Sekarang saya masukkan mie nya, ini saya masukkan semua ya. 1 bungkus ada 2 keping. Teman-teman boleh menggunakan mie telur yang keriting ya, nggak harus sama persis seperti yang saya gunakan. Oke, kita rebus sampai mie nya matang, tapi jangan sampai terlalu lembek ya, jangan kematangan karena nanti masih ada proses memasaknya lagi. Kalau mie nya sudah cukup matang, ini saya saring ya, kemudian tiriskan, kemudian tuang dalam mangkok. Biar minyak tidak lengket, ini saya tambahkan 3 sendok makan minyak goreng ya. Kemudian diaduk-aduk sampai semua tercampur rata. Untuk resep kali ini penambahan kecap akan saya tambahkan saat menggoreng minyak nanti ya. Oke, sekarang saya siapkan untuk bumbu halus, ada setengah sendok makan lada butiran. Ini saya haluskan dulu. Kalau teman-teman males ngulek, boleh menggunakan lada bubuk ya. Kalau ladanya sudah halus, kita tambahkan bawang putih, ini saya pakai 5 siung. Kemudian bawang merah saya pakai 9 siung. Dan juga ada cabai rawit, saya menggunakan cabai rawit hijau dan juga cabai rawit merah. Untuk jumlahnya bisa disesuaikan selera. Dan biar warnanya tambah cantik, ini saya tambahkan cabai merah keriting ya. Tambahkan garam, kemudian kita haluskan.
Untuk tekstur sambalnya seperti ini aja ya teman-teman. Ini sudah cukup. Sekarang sisihkan dulu. Siapkan penggorengan. Kita akan bikin orak-arik telurnya terlebih dahulu ya. Ini saya pakai 2 butir telur. Kalau teman-teman merasa telurnya kurang, bisa ditambahkan sendiri ya. Kita aduk-aduk. Kalau telurnya sudah matang seperti ini, bisa kita angkat ya. Oke, kita sisihkan terlebih dahulu, masih di wajan yang sama, dan ini sudah saya kasih minyak. Kemudian tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Tumis bumbunya sampai matang, aromanya harum, sudah tidak langu lagi. Kalau bumbunya sudah matang, kita bisa masukkan udangnya. Kita aduk-aduk sampai udangnya berubah warna ya. Kemudian masukkan baksonya, kita aduk sebentar. Masukkan daun bawang bagian putihnya. Kemudian kita tumis kembali. Ini bikin aromanya lebih harum ya teman-teman kalau daun bawangnya ditumis terlebih dahulu. Kemudian masukkan sayuran kol dan juga sawi hijau. Kita aduk-aduk sampai semua tercampur rata. Sebelumnya kita tambahkan sedikit air ya untuk mematangkan sayurannya. Kita aduk kembali sampai sayurannya matang ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk kematangan sayuran ini sudah cukup. Sekarang saya masukkan mie yang sudah kita rebus tadi dan sudah saya kasih minyak ya biar tidak lengket. Masukkan juga telur orak-ariknya. Tambahkan kaldu jamur. Tambahkan juga saus tiram, ini saya kasih 2 sendok makan ya. Kemudian saus cabai atau saus sambal. Untuk resep lebih kompletnya teman-teman bisa cek di kolom deskripsi, ada di bawah video ya. Kemudian tambahkan kecap manis secukupnya aja. Kalau teman-teman nggak suka terlalu manis, kecapnya sedikit aja ya. Kemudian diaduk sampai semua tercampur rata. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya teman-teman. Kalau rasanya sudah ada rasa sedapnya, rasa manis, gurih sudah pas. Yang terakhir kita bisa masukkan irisan daun bawang dan juga daun seledri. Kita aduk sebentar ya teman-teman. Setelah daun bawang, daun seledri masuk, kita aduk-aduk sebentar. Oke, sekarang kita matikan kompornya karena ini sudah tercampur rata, rasanya juga sudah pas. Lanjut kita tata di piring. Untuk satu resep ini bisa untuk 4 porsi ya teman-teman, ukuran sedang. Dan ini saya plating untuk 1 piring aja, dan di atasnya ini saya kasih pangsit gorengnya ya. Boleh juga ditambahkan dengan bawang goreng. Dan inilah hasilnya, mie goreng terenak sudah siap untuk disajikan. Dinikmati selagi masih hangat. Ini enak banget, rasanya ada pedas, gurih, sedikit ada rasa manisnya. Kematangan mie-nya juga pas banget, aromanya lebih harum, warnanya sangat menggugah selera. Silahkan nanti dicobain ya, sangat mudah bukan cara membuatnya. Bumbunya simple, bahannya mudah didapat. Untuk bahannya saya pakai 1 bungkus mie telur. Untuk jenisnya ini saya pakai yang polos. Kalau teman-teman mau menggunakan yang keriting boleh, silahkan aja. Lanjut kita rebus mie-nya. Sudah saya didihkan airnya ya. Langsung kita masukkan. Rebus mie-nya sampai matang, tapi untuk tingkat kematangan ini jangan terlalu matang ya teman-teman, karena nanti masih ada proses untuk memasaknya. Jadi untuk tingkat kematangan saat merebus ini bisa 70% sampai 80% aja ya. Kalau sudah matang kita bisa angkat. Oke, mie-nya sudah siap. Sekarang saya kasih minyak goreng kurang lebih 2 sendok makan. Tambahkan lada bubuk setengah sendok teh. Tambahkan kecap manis. Ini untuk takaran kecap manis dikira-kira aja ya teman-teman. Nanti kalau kurang bisa kita tambahkan lagi ya. Aduk sampai tercampur rata.
Nah, ini warnanya masih kurang cantik ya teman-teman, jadi saya tambahkan lagi kecapnya. Kemudian diaduk kembali sampai semua tercampur rata. Oh ya teman-teman, ini bisa ditambahkan garam dan juga kaldu jamur ya, atau bisa juga nanti saat memasaknya lagi. Kemudian untuk bahan tambahannya ada telur, saya menggunakan 2 butir. Ini dikocok lepas saja seperti ini. Oke, kita sisihkan dulu. Kemudian saya juga menggunakan 2 butir bakso, ini ukurannya besar jadi saya pakai 2 aja. Untuk jumlah bakso ini bebas ya teman-teman, mau sedikit mau banyak silahkan aja ya. Dan bakso yang saya gunakan ini bakso sapi. Kalau sudah diiris-iris seperti ini, kita sisihkan dulu. Kemudian ada 2 batang daun bawang. Ini daun bawangnya diiris agak tipis-tipis saja seperti ini teman-teman, atau sesuai selera teman-teman ya. Kemudian saya juga menggunakan 2 batang daun seledri. Ini saya iris agak gede aja ya daun seledrinya. Untuk jumlah daun seledri ini bisa disesuaikan selera ya. Kalau teman-teman nggak suka boleh di skip untuk daun seledrinya. Kalau sudah, kita sisihkan. Kemudian untuk sayurannya ini ada sawi. Untuk sawi ini saya menggunakan 1 genggam atau bisa juga secukupnya aja ya. Bisa juga diganti kol atau kubis ya teman-teman, disesuaikan bahan yang ada aja atau selera teman-teman ya. Kemudian untuk bumbunya ada 5 siung bawang putih, ini saya geprek kemudian dicincang kasar aja ya. Sisihkan. Kemudian ada bawang merah, ini saya hitung 5 siung ya, karena ini ada yang kecil-kecil jadi saya hitung 5 aja. Untuk bawang merah ini diiris tipis-tipis seperti ini. Oke, kita sisihkan. Kemudian saya juga menggunakan cabai merah keriting, ini saya pakai 4 buah diiris serong seperti ini. Karena saya bikinnya mau ada rasa pedasnya, jadi saya tambahkan cabai rawit 4 buah ya. Kalau teman-teman nggak suka bisa di skip untuk cabai rawitnya. Kalau bahan dan bumbu sudah siap, lanjut kita ke proses memasaknya. Siapkan penggorengan dan beri minyak secukupnya aja. Tumis bawang putih dan juga bawang merah. Ditumis sampai layu, aromanya harum. Bawang putih, bawang merah sudah layu, sekarang masukkan cabai dan tumis kembali sampai cabenya layu. Kalau cabenya sudah layu, kita sisihkan di sebelah wajannya ya. Kemudian tuang telurnya di bagian sebelah. Kita akan bikin orak-arik telurnya ya teman-teman. Kalau sudah mengental seperti ini, bisa kita aduk-aduk. Masak sampai telurnya matang ya. Kalau telurnya sudah matang, bisa kita campurkan dengan bawang putih, bawang merah dan juga cabai. Kemudian masukkan bakso. Kalau bakso sudah masuk, kita aduk sebentar saja. Ini sudah cukup ya. Sekarang masukkan sawi hijau atau sayuran yang teman-teman gunakan. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Ini saya tambahkan sedikit air untuk mematangkan sayurannya. Kemudian diaduk lagi sampai sayurannya matang ya. Nah, ini sudah cukup matang ya teman-teman untuk sayurannya. Sekarang masukkan lada bubuk, garam dan juga kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Lalu aduk sampai semua bumbunya tercampur rata. Untuk garam ini tadi saya tambahkan sedikit aja ya teman-teman, karena tadi di mie-nya sudah saya kasih garam dan juga kaldu jamur, tapi mohon maaf banget saat ngasih garam tidak kerekot ya. Sekarang masukkan mie yang sudah kita kasih kecap dan bumbu ya. Kemudian masukkan juga daun bawang, daun seledri. Kemudian diaduk sampai semua tercampur rata.
Kalau teman-teman di rumah susah untuk mengaduknya, bisa menggunakan 2 spatula ya, atau bisa juga dibantu dengan garpu. Oke teman-teman, ini masih kurang cantik dan kurang manis, jadi saya tambahkan sedikit lagi kecap manisnya. Oke, kita aduk lagi sampai semua tercampur rata. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya teman-teman. Kalau rasanya sudah sedap, ada rasa gurih, manis, sedikit pedas, itu berarti sudah pas ya. Dan sekarang bisa kita matikan kompornya. Lanjut kita pindah ke piring saji. Dan inilah hasilnya, mie goreng rumahan dengan bumbu simpel yang enak banget sudah siap disajikan. Bisa dimakan langsung seperti ini, bisa untuk pendamping nasi putih, untuk sarapan, untuk makan siang, ataupun untuk makan malam. Ini cocok semua ya. Silahkan nanti dicobain resepnya, semoga teman-teman suka dan resep yang saya bagikan bisa bermanfaat. Yang pertama kita didihkan airnya dulu ya. Kemudian kalau airnya sudah mendidih, kita bisa masukkan mie instannya. Ini saya menggunakan 2 keping mie instan mie telur ya teman-teman. Karena 1 bungkus itu isinya ada 2 keping, jadi ini saya pakai semua ya. Saya masak semua, nanti jadinya 1 piring penuh ya. Dan untuk memasak mie telur ini nggak perlu lama-lama teman-teman, biar nanti tidak kelembean ya, karena nanti masih ada proses memasaknya lagi. Ini sudah mendidih. Kalau sudah mendidih ini kita masak sebentar lagi. Nah ini sudah matang teman-teman minyak. Untuk tingkat kematangan ini sudah pas banget. Dan sekarang diangkat dan tiriskan, dan kita sisihkan terlebih dahulu. Untuk sayurannya ini saya menggunakan 1 buah wortel, ukurannya agak besar ya. Ini boleh diiris bulat-bulat, boleh diiris panjang korek api ya, disesuaikan selera aja. Kalau ini saya irisnya panjang korek api aja seperti ini ya. Kemudian ada kol, ini saya menggunakan sedikit aja. Untuk kol ini bisa diganti dengan pokcoy atau sawi hijau ya, silahkan aja. Karena kebetulan saya adanya kol ya, jadi saya pakai aja. Kemudian ada 2 batang daun bawang. Ini diiris kecil-kecil aja ya teman-teman, seperti ini. Kalau teman-teman di rumah ada seledri, boleh ditambahkan ya, biar tambah wangi. Kebetulan saya tidak ada. Kemudian untuk bumbunya ini saya pakai setengah sendok teh lada butiran. Ini dihaluskan dulu ya. Oke, ini sudah halus. Sekarang saya tambahkan udang kering. Nah ini teman-teman yang mungkin nggak pernah pakai udang kering kalau masak mie goreng ya, ini bikin gurih dan aromanya lebih harum banget. Kalau teman-teman di rumah tidak ada udang kering, bisa juga diganti udang basah. Kemudian ada 4 siung bawang putih. Ini sama ya, dihaluskan juga, dikeprek-keprek dulu biar mudah untuk menghaluskan. Sekarang tambahkan juga 4 siung bawang merah. Ini sama, dikeprek-keprek kemudian dihaluskan. Ini saya tambahkan 2 butir kemiri teman-teman. Ini biar lebih mantep lagi ya rasanya. Kalau teman-teman tidak suka boleh di skip kemirinya, tapi kalau untuk udang kering jangan di skip ya. Lanjut kita akan tumis bumbunya. Siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya saja ya. Kalau minyaknya sudah panas, kita bisa masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Tumis bumbunya sampai harum dan berubah warna. Ini warnanya sudah kekuningan seperti ini dan aromanya juga sudah harum banget. Ini sudah matang ya. Lanjut kita masukkan sayurannya. Kemudian tumis kembali sampai sayurannya layu. Dan untuk mematangkan sayurannya ini saya tambahkan dengan sedikit air ya teman-teman. Kemudian ditumis kembali sampai sayurannya matang. Oke, ini sudah matang sayurannya teman-teman. Sekarang bisa kita masukkan mie yang sudah direbus tadi ya. Oh ya teman-teman, untuk minyak tadi setelah proses perebusan itu saya siram dengan menggunakan air dingin ya, biar proses memasaknya itu berhenti, jadi minyak tidak kematangan, jadi minyak juga jadinya bagus seperti ini teman-teman, tidak menggumpal juga ya. Oke, sekarang tambahkan garam dan juga kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan ya, atau mau garam sama gula aja juga boleh, silahkan.
Dan yang terakhir, masukkan irisan daun bawang. Kalau daun bawang sudah masuk, ini dimasak sebentar aja ya. Kalau teman-teman ada daun seledri, boleh ditambahkan ya, biar aromanya lebih wangi lagi. Oke teman-teman, ini sudah tercampur rata, sudah pas. Kita matikan kompornya dan pindah ke piring saji. Kita sajikan di meja makan ya teman-teman. Ini jadinya banyak banget, satu piring penuh ya. Aromanya benar-benar sangat menggugah selera teman-teman. Dan inilah hasilnya, mie goreng sederhana sudah siap untuk disajikan. Dinikmati mie aja gini juga sudah sangat enak. Untuk teman makan nasi putih, lauknya telur tambah sambal, ini juga sangat enak banget ya untuk menu sarapan. Ini beneran recommended buat teman-teman yang ada di rumah. Selain aromanya harum, ini rasanya tuh gurih banget. Ini enak banget meskipun tanpa kecap, rasanya mantap. Silahkan nanti dicoba ya, semoga teman-teman suka dan resep ini bisa menginspirasi atau menambah variasi menu di keluarga teman-teman semua ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di next video insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.